Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan cara penempatan pikiran utama dan pola pengembangan paragraf. Cara penempatan pikiran utama dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pikiran utama pada posisi awal paragraf. Model ini paling banyak digunakan atau paling umum digunakan, dan paragraf ini disebut juga paragraf deduktif, yaitu penempatan pikiran utama atau kalimat utama pada awal paragraf. Paragraf dimulai dengan mengemukakan pikiran utama yang tertuang dalam satu kalimat yang kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Penempatan kalimat utama pada awal paragraf menunjukkan adanya penelaahan pikiran utama yang mudah terbaca oleh pembaca dan dapat mengundang perhatian yang bersangkutan untuk mengikuti penjelasan selanjutnya. Seperti contoh, kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kebudayaan fisik dan non-fisik. Kebudayaan fisik cukup jelas karena merujuk pada benda-benda. Kebudayaan non-fisik ada yang berupa pemikiran dan ada yang berupa wujud tingkah laku. Contoh hasil kebudayaan fisik diantaranya adalah patung, lukisan, rumah, bangunan, mobil, dan jembatan. Contoh kebudayaan yang berupa pemikiran adalah aliran filsafat, pengetahuan, ideologi, etika, dan estetika. Hasil kebudayaan yang berwujud tingkah laku diantaranya adalah sikap, kebiasaan, adat istiadat, belajar, tidur, bertani, bahkan berkelahi. Pada contoh paragraf ini, kalimat pertama yang berbunyi kebudayaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kebudayaan fisik dan non-fisik, disebut pikiran utama. Kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan maksud dari kalimat pertama. Cara yang kedua yaitu pikiran utama pada akhir paragraf. Selain berada pada awal paragraf, pikiran utama juga dapat ditempatkan pada akhir paragraf. Paragraf jenis ini disusun dengan lebih dahulu mengemukakan kalimat-kalimat penjelas, kemudian disudahi dengan kalimat utama yang memuat pikiran utama. Pengembangan pikiran utama dilakukan secara bertahap dan mencapai klimaks pada akhir paragraf. Penempatan pada akhir paragraf ini juga bisa disebut paragraf induktif, yaitu menempatkan kalimat utama pada akhir paragraf. Contoh dari paragraf induktif adalah kebudayaan suatu bangsa dapat dikembangkan dan dapat diturunkan kepada generasi mendatang melalui bahasa. Semua yang berada di sekitar manusia, misalnya peristiwa-peristiwa, hasil karya manusia, dapat diungkapkan kembali melalui bahasa. Orang sadar bahwa kegiatan dalam masyarakat akan lumpuh tanpa bahasa. Memang, bahasa adalah alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Pada contoh paragraf ini, kalimat yang berada pada akhir paragraf disebut pikiran utama karena menjelaskan kalimat-kalimat penjelas yang disebutkan sebelumnya. Cara penempatan yang ketiga yaitu pikiran utama pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama dapat diletakkan pada awal paragraf dan diulang pada akhir paragraf. Maksud pengulangan ini adalah memberikan tekanan pada pikiran utama paragraf dan sebagai penegasan kembali isi pernyataan yang dikemukakan pada awal paragraf. Pengulangan tersebut dilakukan dengan mengubah bentuk-bentuk kata-katanya dan struktur kalimatnya, tetapi pikiran utamanya tetap sama. Jadi pada cara ini menggunakan penggabungan dari cara yang pertama dan kedua, yaitu paragraf deduktif dan induktif. Jadi meskipun pengulangan, tetapi kata-katanya itu tidak sama. Jadi bukan pengulangan yang bertujuan untuk pemberusan kata. Seperti contoh, pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah sehat, murah, dan kuat. Kementerian PU sudah lama menyediakan bahan rumah yang murah tetapi kuat. Agaknya bahan perlit yang diperoleh dari batu-batuan gunung berapi sangat menarik perhatian para ahli. Bahan ini tahan api dan tahan air. Lagi pula, bahan perlit dapat dicetak menurut bahan keinginan seseorang. Usaha ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun rumah murah, sehat, dan kuat untuk memenuhi keperluan rakyat. Pada contoh paragraf ini, kalimat pertama dan kalimat terakhir itu disebut pikiran utama. Seperti yang dapat kita lihat, bahwa paragraf pertama dan paragraf terakhir ini adalah sebuah pengulangan. Maksudnya,
Inti dari pikiran utamanya tersama, tetapi bahasanya itu berbeda, atau kalaupun sama, ada penambahan yang digunakan sebagai penegasan pada kalimat pertama. Cara penempatan yang terakhir yaitu paragraf dengan pikiran utama tersirat. Seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya dan bekerja sama menggambarkan pikiran yang terdapat dalam paragraf, sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Jadi cara ini berbeda dari cara sebelumnya. Kalau cara sebelumnya itu sudah pasti bahwa kalimat utama berada di awal atau di akhir kalimat atau kedua-duanya. Jadi pembaca bisa mengetahui pikiran utama itu apa sih. Pikiran utama itu ada di awal atau di akhir sih. Sedangkan cara ini tersirat alias tidak terlihat karena masing-masing kalimat saling berhubungan dan saling bekerja sama. Kalimat itu merupakan suatu kesatuan isi. Kondisi demikian itu biasa terjadi akibat sulitnya menentukan kalimat topik karena kalimat yang satu dengan yang lainnya sama-sama pentingnya. Paragraf semacam ini sering dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif, terutama dalam karangan fiksi. Jadi pada paragraf ini kalimat utamanya adalah keseluruhan dari paragraf itu, karena kalimat-kalimatnya saling mendukung dan saling bekerja sama, sehingga sulit untuk menentukan kalimat utama dalam paragraf ini. Seperti contohnya pada kalimat atau paragraf naratif itu kan paragraf naratif itu berupa cerita atau dongeng. Jadi dari awal sampai akhir paragraf itu tidak ada kalimat utamanya. Seperti contoh, pagi hari itu aku duduk di bangku panjang dalam taman di belakang rumah. Matahari belum tinggi benar, baru sepenggalah. Sinarnya mengusir dingin, menghangatkan badan. Di depanku bermekaranlah bunga beraneka warna. Angin pegunungan sepoi-sepoi, basah membelai wajah, membawa bau harum bunga dan rasa manis madunya. Kuhirup udara pagi sepuas-puasnya, yang merasa badan dan hilanglah lelah berjalan sehari suntuk kemari. Pada kalimat ini adalah contoh paragraf naratif, sehingga dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir itu tidak dapat ditentukan kalimat utamanya karena memang saling berhubungan dan sama pentingnya. Selanjutnya kita akan membahas pengurutan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama dan kalimat penjelas dapat disusun menjadi paragraf yang baik dengan menggunakan urutan tertentu. Urutan kalimat dalam paragraf dapat disusun menurut urutan logis, kronologis, klimaks, dan antiklimaks. Urutan-urutan tersebut akan saya jelaskan, yaitu yang pertama urutan logis. Urutan logis adalah urutan yang menyebutkan lebih dahulu hal-hal yang umum lalu ke hal yang khusus atau sebaliknya. Jadi boleh dikatakan bahwa kalimat-kalimat yang memuat pikiran penulis diurus secara sintetis atau analitis. Seperti contoh, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling berkuasa di bumi atau di dunia. Dikatakan demikian sebab ia diizinkan oleh Tuhan memanfaatkan semua isi alam ini untuk keperluan hidupnya. Meskipun demikian, manusia tidak diizinkan menyakiti, menyiksa, atau menyia-nyiakannya. Dalam paragraf ini, kalimat nomor 1, 2, dan 3 adalah jalan pikiran yang masuk akal atau logis atau penalaran yang wajar. Apabila kalimat-kalimat tersebut diubah urutannya akan mengakibatkan jalan pikiran itu tidak akan logis. Selanjutnya adalah urutan kronologis. Urutan kronologis adalah urutan kejadian menurut waktu. Peristiwa yang digambarkan dalam paragraf diurut menurut tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu. Urutan tersebut dipakai pada jenis tulisan naratif. Contoh, tepat jam 8 upacara peringatan Hari Kemerdekaan dimulai. Bendera merah putih dikibarkan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta upacara mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur.
dua mahasiswa untuk tampil membacakan teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sesudah itu, rektor menyampaikan pidato sambutan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kira-kira jam 10 tepat, upacara diakhiri dengan pembacaan doa. Pada contoh kalimat ini, jam-jam atau waktu-waktu yang disebutkan itu urut. Biasanya ini menceritakan tentang urutan suatu acara atau bisa disebut tulisan naratif karena menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu urutan klimaks dan antiklimaks. Dalam paragraf klimaks dan antiklimaks, mula-mula disebutkan pernyataan atau kejadian biasa. Kemudian lama-lama meningkat menjadi makin penting, makin menonjol atau tegang, sampai pada yang paling penting atau sangat menonjol. Singkatnya, kalimat yang terakhir dari paragraf tersebut merupakan pernyataan yang paling penting dan menjadi klimaks dari serangkaian pernyataan sebelumnya. Hal sebaliknya dapat juga dilakukan dimulai dari hal yang paling penting dan semakin lama sampai ke hal-hal yang dianggap tidak terlalu penting atau di akhir kalimat kadar kepentingannya semakin menurun. Contoh dari paragraf klimaks. Pancasila telah beberapa kali dirongrong. Beberapa kali falsafah negara RI hendak diubah ataupun dipreteli. Setiap usaha hendak mengubah dan mempreteli Pancasila ternyata gagal. Betapapun usaha itu telah disiapkan dengan matang dan teliti, semuanya tetap dapat dihancurkan. Memang, Pancasila benar-benar sakti. Pada contoh paragraf klimaks itu, dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, yang diawali dengan paragraf yang tidak terlalu penting, kemudian pada kalimat selanjutnya menjadi lebih penting, hingga kemudian pada paragraf terakhir yang berbunyi memang Pancasila benar-benar sakti adalah paragraf yang paling penting. Yang kedua yaitu contoh paragraf antiklimaks. Kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya uang yang dimiliki oleh seseorang. Uang memang penting, tetapi kebahagiaan seseorang tidak bergantung pada uang yang dimilikinya. Jika kebahagiaan memang tergantung pada uang semata-mata, pastilah hanya orang-orang kaya saja yang dapat menikmati kebahagiaan. Kenyataannya tidak demikian. Banyak orang yang kaya harta tetapi tidak berbahagia, sebaliknya banyak orang yang miskin harta tetapi berbahagia hidupnya. Pada contoh paragraf ini, paragraf pertama adalah sesuatu yang sangat penting atau paragraf yang dinilai sangat penting, kemudian tingkat kepentingannya atau kadar kepentingannya semakin menurun hingga kemudian pada kalimat yang terakhir tidak terlalu penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis paragraf menurut sifat isinya. Isi sebuah paragraf bermacam-macam bergantung pada maksud penulisnya dan tuntutan konteks serta sifat informasi yang akan disampaikan. Penyelarasan sifat isi paragraf dengan isi karangan sebenarnya cukup beralasan karena telah dijelaskan bahwa kegiatan menyusun paragraf adalah pekerjaan yang termasuk mengarang. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dalam penulisannya mengandung kesamaan antara paragraf dan karangan kompleks yang terdiri atas beberapa paragraf. Jenis-jenis paragraf menurut sifat isinya ada 5, yaitu paragraf persuasif, argumentatif, naratif, deskriptif, dan eksplositoris. Yang pertama, saya akan menjelaskan paragraf narasi atau paragraf naratif. Paragraf naratif atau paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik tetapi tidak memiliki kalimat utama. Kalimat naratif atau kalimat narasi ini biasanya digunakan pada karangan fiksi seperti cerpen, novel, roman, dan beberapa jenis karya sastra lainnya. Contoh dari paragraf narasi adalah jam istirahat, Rizka menulis hasil bacaan yang diperoleh dari buku cetak di perpustakaan IAIN Palopo
yang akan dijadikannya sebagai bahan penulisan skripsi ke dalam buku agendanya sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, mengernyitkan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asyik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya dia seorang diri. Yang kedua adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskripsi adalah penggambaran sesuatu yang jelas dan terperinci. Paragraf deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Contoh dari paragraf deskripsi. Gadis itu menatap Makmur dengan tersenyum. Hati Makmur semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik. Rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Selain itu, ditambah kulitnya yang putih bersih, bagai putih kuning langsat, dagu lancip yang menawan, serta bibir berbelah. Dia sungguh tampak sempurna. Pada paragraf deskripsi ini seperti paragraf narasi, tetapi dijelaskan sosok atau tokoh yang digambarkan dalam paragraf ini. Yang selanjutnya yaitu paragraf argumentasi. Pengertian paragraf argumentasi adalah keterangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Untuk memperkuat ide atau pendapatnya, penulis wacana argumentasi menyertakan data-data pendukung. Tujuannya pembaca menjadi yakin atas kebenaran yang disampaikan penulis. Seperti contoh, sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Soekarton, bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak-anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga. Apalagi sejak di negara kita terjadi krisis moneter, kecenderungan orang tua memperkerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. Jadi, paragraf argumentasi ini selain menceritakan suatu peristiwa, tapi didukung oleh data yang benar-benar meyakinkan atau data dari ahli. Yang selanjutnya yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta atau benar-benar terjadi. Seperti contoh, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tenggang rasa dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesama anggota masyarakat. Kita harus mengembangkan sikap tolong-menolong dan saling mencintai. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh suasana kemanusiaan dan saling mencintai. Yang terakhir yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya pembaca mendapat pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya. Seperti contoh, para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini semakin melejit sehingga harganya meningkat. Paragraf persuasi banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama advertorial yang sering mengisi lembaran koran dan majalah. Paragraf argumentatif, deskriptif, dan ekspositoris umumnya digunakan dalam karangan ilmiah seperti makalah, buku, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan.
Dalam tulisan ilmiah, ketiga jenis paragraf itu bergabung saling berhubungan antara satu dan lainnya dalam sebuah karangan. Secara spesifik, jenis paragraf ekspositoris sebagian besar digunakan menulis berita dalam surat kabar, sedangkan jenis paragraf naratif sering dipakai dalam menulis karangan fiksi atau karangan non-ilmiah seperti cerpen, novel, roman, dan beberapa jenis karya sastra lainnya. Selain paragraf naratif, dalam cerita atau karangan fiksi dan karangan non-ilmiah seperti cerpen dan novel, paragraf deskripsi juga dapat dimasukkan karena menggambarkan sesuatu atau tokoh yang terdapat dalam cerita. Poin kedua yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama adalah pola pengembangan dengan cara umum ke khusus. Metode umum khusus dan khusus umum paling banyak dipakai untuk mengembangkan gagasan paragraf agar tampak teratur. Jenis pola ini juga direkomendasikan untuk para penulis pemula karena di samping mengembangkan urutan umum khusus juga relatif mudah dikembangkan. Selain itu, pola atau teknik tersebut paling banyak dipakai dalam karangan ilmiah dan tulisan ekspositoris seperti artikel dalam media massa. Cara ini digunakan dalam menulis paragraf dapat dilakukan baik dari umum ke khusus atau sebaliknya dari khusus ke umum. Dalam bentuk umum ke khusus, pikiran utama diletakkan pada awal paragraf dengan diikuti dengan perincian-perincian. Contoh dari pola pengembangan ini adalah salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia dan telah menjadi lingua franca selama berabad-abad di seluruh tanah air kita. Hal ini ditunjang lagi oleh faktor tidak terjadinya persaingan bahasa. Maksudnya, persaingan bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pengembangan paragraf deduktif seperti pada contoh sebelumnya, pada paragraf pertama itu sebagai kalimat umum yang kemudian dijelaskan oleh kalimat kedua sampai keempat sebagai kalimat khusus. Penulis dapat memilih cara lain dalam mengembangkan paragraf, yaitu dengan menggunakan teknik khusus ke umum. Penulisan dimulai dengan rincian-rincian atau kekhususan dan selanjutnya pada akhir paragraf disimpulkan pikiran utamanya. Jadi dalam pengembangan paragraf ini dipakai pola khusus ke umum seperti contoh dokumen dan keputusan serta surat menyurat yang dikeluarkan pemerintah dan badan kenegaraan lainnya dituliskan dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Hanya dalam keadaan tertentu demi kepentingan komunikasi antar bangsa, kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian juga bahasa Indonesia dipakai oleh masyarakat dalam upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan atau sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat. Contoh paragraf ini adalah paragraf induktif, yaitu pada kalimat pertama sampai kalimat ketiga itu menggunakan kalimat khusus yang kemudian pada kalimat terakhir yaitu kalimat umum, yaitu menjelaskan maksud dari kalimat pertama sampai kalimat ketiga. Pola pengembangan yang kedua yaitu dengan cara alasan-alasan. Dalam pengembangan menurut pola ini, fakta yang menjadi sebab terjadinya sesuatu itu dikemukakan lebih dahulu, kemudian disusul rincian-rincian sebagai akibatnya. Dalam hal ini, sebab merupakan pikiran utama, sedangkan akibat merupakan pikiran-pikiran penjelas. Seperti contoh, keluarga berencana berusaha menjamin kebahagiaan hidup keluarga. Ibu tidak selalu hidup merana karena setiap tahun melahirkan. Bapak tidak terlalu pusing memikirkan usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, anak pun tidak terlantar kehidupannya. Paragraf ini tergolong paragraf deduktif, yaitu kalimat pertama merupakan sebab, sedangkan kalimat 2 sampai 4 merupakan kalimat akibat.
pola ini juga dapat dibalik, yaitu dengan pola akibat sebab. Dalam hal ini, akibat suatu kejadian merupakan pikiran utama, sedangkan sebab merupakan pikiran penjelas. Seperti contoh, dia terpaksa tidak masuk sekolah hari ini. Sudah beberapa hari ibunya sakit. Ayahnya yang dinanti-nantikan kedatangannya dari Jakarta belum tiba. Adik-adiknya yang masih kecil tidak ada yang menjaganya. Pada pengembangan ini, pada kalimat pertama adalah kalimat akibat yang sebagai pikiran utama, sedangkan kalimat kedua dan sampai kalimat keempat sebagai paragraf sebab. Jadi pada paragraf pertama, akibat dari dia tidak masuk sekolah disebabkan oleh ibunya yang sedang sakit, ayahnya yang belum pulang atau belum tiba, sedangkan adik-adiknya yang tidak ada menjaga. Dalam penyusunan karya ilmiah, pengembangan sebab akibat lebih banyak digunakan daripada pengembangan akibat sebab. Hubungan sebab akibat berperan penting dalam uraian ilmiah seperti makalah, skripsi, dan tesis. Pola pengembangan yang ketiga yaitu pola pengembangan dengan cara perbandingan. Pada pola pengembangan paragraf ini, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dua objek atau gagasan atau lebih. Perbandingan tersebut dapat dilakukan karena objek yang berbeda itu mempunyai persamaan tertentu dan juga perbedaan tertentu. Contoh dari pola pengembangan ini adalah pantun dan syair mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Keduanya tergolong puisi lama yang terdiri atas 4 baris. Pada syair, keempat barisnya merupakan isi, sedangkan pada pantun, isinya terletak pada baris ketiga dan keempat. Pantun berasal dari bumi Indonesia, sedangkan syair berasal dari sastra Arab. Pola pengembangan yang keempat yaitu dengan cara contoh-contoh. Pada pola pengembangan seperti ini, terlebih dahulu dikemukakan suatu pernyataan, kemudian disebutkan rincian-rincian berupa contoh-contoh konkret. Dalam karangan ilmiah, contoh dan ilustrasi selalu ditampilkan. Contoh-contoh terurai, lebih-lebih yang memerlukan penjelasan rinci tertentu. Perhatikan ilustrasi dalam bentuk paragraf yang ditulis dengan menggunakan pola pengembangan dengan contoh. Kata-kata pungutan itu ada yang telah lama masuk, ada juga yang baru masuk. Baik yang telah lama maupun yang baru, ada yang benar-benar menjadi warga bahasa Indonesia seperti saya, sabun, pasar, kursi, meja, dan sebagainya. Ada juga yang masih terasa asing, misalnya insaf, sukses, akhlak, proses, dan sebagainya. Pola pengembangan selanjutnya yaitu dengan cara definisi luas. Definisi luas ini dapat dipakai untuk mengembangkan pikiran utama. Semua penjelasan atau uraian menuju pada perumusan definisi tersebut. Jadi, definisi adalah usaha penulis untuk menerangkan pengertian atau konsep istilah tertentu. Untuk merumuskan definisi yang jelas, penulis hendaknya memperhatikan klasifikasi definisi konsep dan penentuan ciri khas konsep tersebut. Contoh dari pola pengembangan ini adalah apa dan siapakah pahlawan itu? Pahlawan adalah orang yang berpahala. Mereka yang berbuat baik, melaksanakan kewajiban dengan baik, berjuang tanpa pamrih adalah pahlawan. Pahlawan tidak menuntut balas jasa, tidak ingin dihargai, tidak meminta pengakuan dari orang lain. Mereka berbuat berdasarkan idealisme, ciri-ciri luhur, berjuang untuk kepentingan umum, membela nusa, bangsa, dan negara. Pahlawan sejati adalah pahlawan yang tidak menonjolkan diri, tidak ingin disanjung dan dijunjung. Pahlawan itu berjuang dengan ikhlas, rela berkorban tanpa pamrih. Pola pengembangan selanjutnya yaitu dengan cara campuran. Pada pola pengembangan ini, rincian terhadap kalimat utama terdiri atas campuran dari 2 atau lebih cara pengembangan paragraf. Jadi misalnya terdapat campuran umum, khusus, dengan sebab akibat, atau dengan perbandingan dan sebagainya. Jadi pada pola ini ada 2 atau lebih cara pengembangan yang telah saya jelaskan sebelumnya dijadikan satu dalam satu paragraf. Contoh dari pola pengembangan ini. Contohnya adalah bahasa tutur adalah bahasa pergaulan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam percakapan.
Umumnya, bahasa tutur sederhana dan singkat bentuknya. Kata-kata yang digunakan tidak banyak jumlahnya. Lagi pula, bahasa tutur hanya menggunakan kata-kata yang lazim dipakai sehari-hari. Sudah barang tentu, sering digunakan juga bahasa tutur, yaitu kata yang memang hanya boleh dipakai dalam bahasa tutur. Misalnya, bilang, pelan, bikin, enggak, dan sebagainya. Lafalnya pun sering menyimpang dari lafal umum. Misalnya, dapat, yang kata bakunya adalah dapat. Malam, kata bakunya malam, dan sebagainya. Pola pengembangan yang ketujuh adalah dengan cara proses. Sebuah paragraf dikatakan memakai metode proses apabila isi paragraf menguraikan suatu proses. Proses merupakan suatu urutan tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Bila urutan atau tahap-tahap kejadian berlangsung dalam waktu yang berbeda, penulis harus menyusun secara runtut. Berikut ini adalah contoh paragraf yang menggunakan pengembangan pola proses. Proses pembuatan kue donat adalah sebagai berikut. Mula-mula, dibuat adonan terigu dicampur dengan telur dan gula dengan perbandingan tertentu yang ideal sesuai dengan banyaknya kue donat yang akan dibuat. Kemudian adonan dicetak dalam bentuk gelang-gelang. Setelah itu, gelang-gelang tadi digoreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya, gorengan itu diolesi mentega, diberi butiran coklat warna-warni atau diberi taburan tepung gula. Akhirnya, kue donat siap untuk disantap. Pada contoh paragraf ini, cara atau ciri yang dapat dilihat dari contoh paragraf ini adalah pada penggunaan kata-kata atau awalan seperti mula-mula, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Contoh-contoh ini adalah merupakan ciri dari cara pengembangan dengan pola proses. Pola pengembangan yang selanjutnya yaitu dengan cara klasifikasi. Pengembangan dengan cara mengklasifikasi atau mengkelompok-kelompokkan masalah yang dikemukakan. Diharapkan penulis lebih mudah mengembangkan dan menata alur pikiran yang akan ditulis dalam paragraf. Di samping itu, pembaca dapat lebih mudah memahami informasi yang disajikan. Contohnya, dewasa ini ada berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Sumber-sumber itu selain berupa tenaga air dan tenaga matahari, dapat pula berupa tenaga panas bumi dan tenaga nuklir. Sebagai pembangkit listrik, nuklir telah dimanfaatkan hampir di seluruh dunia. Pola pengembangan yang ke-9 adalah dengan cara fakta. Pengembangan dengan cara fakta ini merupakan suatu bentuk pengembangan paragraf yang dilakukan dengan menyertakan sejumlah fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan. Fakta-fakta dapat dihubungkan menjadi satu paragraf apabila dapat menggambarkan sifat-sifat khusus. Sifat-sifat khusus ini berupa sifat khusus seseorang secara pribadi atau bagian suatu pemandangan atau segi masalah lainnya. Seperti contoh, kesan pertama setelah bertemu dengan pria ini adalah menyenangkan, tetapi wibawanya tetap memantul. Perawakannya sedang, tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Rambutnya lurus disisir ke belakang, dahinya lebar, kata orang menandakan pandangan luas. Kulitnya agak hitam, bicaranya kalem dan hati-hati, nada bicaranya bersahabat, tidak seperti menggurui. Apa yang akan dikeluarkan dari mulutnya tampak telah melewati saringan pikiran yang arif. Pengembangan yang terakhir yaitu dengan cara pertanyaan. Mengembangkan paragraf dengan cara ini berarti menyusun kalimat topik dalam bentuk kalimat tanya. Dengan menggunakan pertanyaan dalam paragraf, berarti penulis mencoba untuk menghidupkan kesan dari pesan yang ingin disampaikan. Contoh dari pola pengembangan ini adalah tahun depan adalah tahun pelaksanaan pemilihan umum. Perlukah kita mendoakan agar sukses pemilu itu? Masih perlukah kita berjuang agar Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara kita? Apakah semuanya telah diatur dari atas? Mungkinkah
pelaksanaan dan hasil pemilu telah meyakinkan dengan baik kepada kita. Terjaminkah hasil pemilu dengan manipulasi yang menjadikan kita seperti boneka yang hanya menunggu komando dari sang dalang dengan berbagai aparaturnya? Tegasnya, selamatkan negara dan bangsa kita dari pembagian kursi DPR pada pesta demokrasi sebagai wahana penyambut aspirasi masyarakat. Demikian video yang saya buat kali ini, semoga dapat membantu dan dapat bermanfaat. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa dipahami. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf.